Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, pada saat Khalifah Umar bin Khattab menjelang akhir hayatnya, beliau berwasiat dan memerintahkan kepada beberapa orang sahabat mulia untuk melakukan pemilihan, menentukan siapakah khalifah yang akan menggantikan beliau, yang akan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Karena pada saat itu Khalifah Umar, setelah peristiwa penikaman terhadap beliau yang dilakukan oleh Abu Lu'lu itu, kemudian Umar bin Khattab, beliau sakit ya selama 3 hari menjelang wafatnya, itu setelah peristiwa penikaman itu. Setelah Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu, kemudian 3 hari menjelang wafatnya itu Umar bin Khattab itu memberikan wasiat, perintah kepada para sahabat mulia begitu untuk melakukan musyawarah, menentukan dan memilih khalifah penggantinya begitu, khalifah pengganti Umar. Nah, yang dipilih oleh Umar ada 6 sahabat mulia ya, 6 sahabat mulia yang ini sebetulnya ternyata enam orang sahabat mulia ini adalah orang-orang yang termasuk ke dalam al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira dengan kabar surga, sebagai penghuni surga begitu. Nah, yang 6 orang sahabat ini, pertama adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, 6 orang nih. Nah, yang 6 orang ini adalah sahabat Nabi yang termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Karena yang 4 orang lagi kan, ini kan 6 nih, yang barusan 6, yang 4 orang lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, dan Sa'id bin Zaid. 4 orang ini. Nah, jadi kalau Abu Bakar kan sudah wafat ya, Umar itu yang memberikan wasiatnya, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga sudah wafat, kemudian Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar bin Khattab ya. Nah, yang diberikan amanah itu adalah 6 orang itu oleh Umar untuk bermusyawarah menentukan pengganti Khalifah Umar setelah Umar bin Khattab nanti tiada begitu. Nah, di antara 6 orang sahabat itu kan, nanti yang terpilih dalam sejarahnya kan adalah Utsman bin Affan ya, sama-sama kita ketahui adalah Utsman bin Affan, dan itu musyawarahnya berlangsung selama 3 hari, bertempat di kediaman Abdurrahman bin Auf. Kita sama-sama ketahui Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah yang paling kaya dalam sejarahnya ya. Jadi jika ada pertanyaan siapakah sahabat Rasulullah yang paling kaya, jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf inilah yang menjadi tuan rumah gitu, yang rumahnya itu dijadikan tempat untuk lokasi musyawarah itu, musyawarah di antara 6 sahabat untuk memilih pengganti Umar. Berlangsung selama 3 hari itu musyawarahnya, dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan ya sebagai khalifah pengganti Umar. Nah, Utsman bin Affan ini sebetulnya pada usia yang sudah sangat tua ya, sebenarnya usia Utsman itu ya. Utsman ketika terpilih, karena itu usia Utsman ketika terpilih jadi khalifah itu sekitar 70 tahun usianya. 70 tahun. Jadi Utsman ini terpilih dalam usia yang sudah cukup tua, pada umur 70 tahun kan sudah cukup tua ya. Berbeda dengan sahabat-sahabat lain ya. Karena Abu Bakar As-Siddiq saja itu wafatnya pada usia 63 tahun. Jadi sama dengan Rasulullah. Jadi perlu diketahui nih ya, di antara Khulafaur Rasyidin itu, sahabat Rasulullah yang 4 orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu ada 3 orang yang usianya itu sama dengan Rasulullah ketika wafatnya. Kita kan sama-sama ketahui ya, Rasulullah itu kan wafat pada usia 63 tahun. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun pada tahun ke-11 Hijrah. Nah, yang wafat pada umur 63 tahun juga adalah Abu Bakar As-Siddiq, itu wafatnya usia 63 tahun.
Kemudian Umar bin Khattab wafatnya usia 63 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib juga wafatnya pada usia 63 tahun. Jadi Abu Bakar, Umar, Ali itu wafatnya sama dengan Rasul pada usia 63 tahun. Ya, hanya Utsman bin Affan saja yang wafatnya itu tidak pada usia itu, karena pada umur 70 tahun saja Utsman bin Affan itu baru diangkat sebagai khalifah, dan beliau kan menjadi khalifah itu sekitar 12 tahun menjadi khalifah ya, khalifah paling lama di antara Khulafaur Rasyidin. Ya, di antara Khulafaur Rasyidin itu paling lama itu Utsman bin Affan selama 12 tahun begitu. Nah, jadi tentu saja wafatnya Abu Bakar, Umar, Ali itu kan setelah Rasulullah ya. Abu Bakar saja itu kan wafatnya 2 tahun setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah, sedangkan Abu Bakar pada tahun 13 Hijrah, jadi 2 tahun setelah Rasulullah. Artinya ternyata usia beliau itu di bawah Rasulullah begitu usianya. Abu Bakar itu lebih muda daripada Rasulullah. Umar juga lebih muda daripada Rasulullah, apalagi Ali ya lebih muda daripada Rasulullah SAW begitu. Nah, jadi itulah yang perlu kita ketahui. Dan ketika Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab ya, beliau menjadi khalifah yang ketiga begitu. Itu sebetulnya di luar rencana Umar sebetulnya ya. Makanya Umar kan memerintahkan kepada para sahabat yang 6 itu untuk memilih penggantinya begitu. Awalnya dalam sejarah itu dinyatakan bahwa Umar bin Khattab itu sebetulnya memiliki rencana lain. Tadinya Umar itu sangat berharap yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini adalah sahabat Rasulullah yang juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini bukan orang sembarangan. Ini adalah sahabat mulia Rasulullah, termasuk kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan pertama yang masuk Islam di antara para sahabat begitu. As-Sabiqun Al-Awwalun, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu mendapat julukan dari Rasulullah sebagai Aminu Hadhil Ummah. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendapat julukan dari Rasulullah, disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Aminu Hadhil Ummah, orang yang paling terpercaya dari umat ini, orang yang sangat terpercaya dari umat ini. Itulah sosok Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan perlu diketahui, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini juga sempat namanya itu menjadi salah satu nama di antara sahabat yang dicalonkan untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Jadi kan peristiwanya ketika Rasulullah wafat, kemudian kan terjadi musyawarah di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Sebuah tempat ya di kawasan Madinah itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di situ para sahabat itu bermusyawarah menentukan siapakah yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu begitu. Nah, yang ternyata kan pada saat itu terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih sebagai khalifah untuk menggantikan Rasulullah. Nah, tetapi sebetulnya sebelum khalifah Abu Bakar itu terpilih ya, itu sempat muncul beberapa nama. Ya, setidaknya yang tercatat dalam sejarah itu ada 4 nama ya. Pertama adalah Abu Bakar yang nantinya terpilih kan. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar itu sempat mencuat juga namanya sebagai calon khalifah. Yang ketiga adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi 3. Ini dari kalangan Muhajirin, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dari kalangan Muhajirin 3 nama. Dan yang keempat yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah pemimpin kaum Ansor. Jadi dari Muhajirin 3 nama, yaitu Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan dari Ansor itu 1 nama yaitu Sa'ad bin Ubadah. Dan akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini bukan orang sembarangan begitu. Ketika Rasulullah wafat saja, ketokohan beliau itu sudah terlihat karena beliau sudah termasuk di antara 1 nama yang untuk menjadi calon khalifah pengganti Rasulullah begitu. Nah, jadi luar biasa begitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itulah sebabnya tidak mengherankan ketika Umar bin Khattab menjelang wafatnya, sebetulnya itu sangat berharap tadinya ya, sebelum Umar wafat itu, Umar bin Khattab sangat berharap bahwa yang kelak akan menggantikan Umar sebagai khalifah adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah begitu. Tapi apa yang terjadi, ternyata Allah menentukan lain. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu wafat sebelum Umar wafat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini kan
ketika Umar jadi khalifah, Abu Ubaidah ini menjabat sebagai gubernur di daerah Syam. Menjabat sebagai gubernur di daerah Syam yang nanti ada musibah wabah Taun Amwas, dan kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang sebagai gubernur itu di bawah Khalifah Umar itu wafat karena Taun Amwas itu. Sehingga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini sudah lebih dulu wafatnya daripada Umar bin Khattab begitu. Sehingga keinginan Umar untuk yang berharap agar pengganti Umar adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian tidak bisa terwujud begitu. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat itu untuk memilih pengganti Umar kala itu begitu. Nah, sehingga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga sebenarnya bukan sangat luar biasa ya beliau itu. Dan sama-sama tadi kita ketahui bahwa nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini kan termasuk di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin surga begitu, ya kan? Tadi kan ada 10 nama itu dan Abu Ubaidah termasuk di antara yang 10 itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. 10 nama itu. Ya, 10 nama ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga begitu. Jadi sangat luar biasa sejarahnya ketika Khalifah Umar proses pergantian khalifah kepada Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Dan nanti Khalifah Utsman bin Affan itu kan 12 tahun ya memimpin, dan di 6 tahun pertama itu Khalifah Utsman itu aman, tertib begitu, tenang masyarakatnya, dan di 6 tahun kedua barulah mulai muncul gejolak ya, mulai muncul konflik ya kan, fitnah, adanya situasi politik yang tidak stabil begitu, sampai munculnya pemberontakan yang berujung dengan peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman ya, terbunuhnya Khalifah Utsman yang pada saat itu terjadi pemberontakan ya, diantaranya terkelompok dari Mesir dan dari kelompok lain itu memberontak dan berujung dengan syahidnya Khalifah Utsman bin Affan pada kala itu begitu. Yang nantinya setelah Utsman bin Affan wafat kemudian dibaiatlah oleh kaum muslimin, yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin. Demikian riwayat singkat mengenai peristiwa peralihan kepemimpinan dari Khalifah Umar kepada Khalifah Utsman. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.